Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan saya, yaitu memecahkan masalah dengan pemrograman. Jadi di video ini sama dengan video sebelumnya, yaitu vehicle routing problem yang kedua, tapi di sini kasusnya berbeda. Lanjut saja. Kasus pertama itu ada beberapa matriks, yaitu pelanggan, permintaan barang, lokasi, dan waktu terima barang. Di kendaraan tersedia ada 3 truk, kapasitas maksimalnya 100 barang, dan pelanggannya itu dari A sampai H. Permintaan barangnya itu ada 50, 30, 70, 60, 40, 20, 30, 90. Dan lokasinya itu berbeda-beda. Seperti halnya dengan pelanggan A, permintaan barang itu lokasinya 2 dan 3. Pelanggan B, permintaan barangnya 30, lokasinya 5 dan 7, dan seterusnya. Tapi waktu terima barangnya itu, yang pelanggan A terima barangnya jam 7 sampai jam 10. Yang B 8 sampai 10 dan seterusnya. Di sini depot berada pada lokasi 00. Setiap kendaraan harus memulai dan berakhir di depot, serta harus memastikan bahwa jumlah barang diangkut tidak melebihi kapasitas kendaraan. Ini kasusnya. Seperti video sebelumnya, kasusnya cuma di sini tambahin dengan waktu terima barang. Selanjutnya, di sini saya memakai metode yang sama dengan video sebelumnya, yaitu ada 2 metode. Yang pertama itu metode Next-Board. Di sini menjelaskan Nearest Neighbor itu dapat digunakan untuk mencari rute terdekat dari satu pelanggan ke pelanggan berikutnya hingga seluruh pelanggan terpenuhi, sehingga kendaraan akan kembali ke depot setelah kapasitas penuh atau waktu pengantaran pelanggan tidak lagi memungkinkan. Langkah-langkahnya itu untuk menyelesaikan solusinya itu adalah mulai dari depot di lokasi 0 dan 0 dulu. Pilih pelanggan terdekat berikutnya yang masih memungkinkan dari segi kapasitas, truk, dan waktu penerimaan barang. Selanjutnya, tambahkan pelanggan tersebut ke rute. Perbarui sisa kapasitas dan waktu yang tersedia. Lanjutkan hingga truk penuh atau semua pelanggan pada rute terpenuhi. Ulangi proses untuk truk berikutnya hingga semua permintaan pelanggan terpenuhi. Next. Di sini cara perhitungannya. Yang truk pertama itu mulai dari depot 0 dan 0. Pilih pelanggan terdekat, misalnya itu pelanggannya A, 2 dan 3 dengan permintaan 50. Kapasitas tersisanya 50. Dari pelanggan A, pilih pelanggan terdekat berikutnya yang memungkinkan, misalnya pelanggannya B. Depotnya itu lokasinya 5 dan 7 dengan permintaan 30, yang tersedia adalah kapasitas 20. Dan kembali lagi ke depot karena kapasitas hampir penuh. Yang kedua, mulai dari depot 0 dan 0. Pilih pelanggan C, misalnya pelanggan C ya, 3 dan 4 dengan permintaan 70, kapasitas 30 kan yang tadi. Dari pelanggan C, pilih pelanggan D yang lokasinya itu 6 dan 4 dengan permintaan 60 yang masih dalam rentang waktu dan memenuhi kapasitas. Jadi sisa kapasitasnya itu habis. Kembali ke depot. Karena kapasitasnya habis, jadi kembali ke depot. Yang terakhir adalah truk ketiga. Truk ketiga itu mulai dari depot 0 dan 0. Pilih pelanggan H, 8 dan 2 itu lokasinya dengan permintaan 90. Kembali ke depot karena kapasitasnya penuh. Next, selanjutnya. Jadi tabel hasil nearest neighbor itu di sini persis ya, truknya ada 1, 2 dan 3. Rutenya itu depot A ke B dan kembali ke depot lagi dengan total permintaannya 80. Karena 50 tambah 30 adalah 80. Total jaraknya itu 16,21. Truk kedua, rute depotnya itu C ke D dengan kembali lagi ke depot. Total permintaannya 100. Total jaraknya 20,8. Dan truk yang tiga ada truk terakhir. Rutenya itu depot ke H kali ke depot. Total permintaannya 90. Total jaraknya 79,20. Untuk kelebihan ukurannya dari yang sudah ditampilkan di sini, yaitu nearest board. Kelebihannya adalah cepat dan sederhana, karena metode ini mudah diterapkan dan memiliki waktu komputasi yang cepat karena
hanya memilih pelanggan terdekat berikutnya. Yang kedua adalah solusi awal yang memadai, memberikan solusi dasar yang bisa digunakan sebagai titik awal untuk metode optimasi yang lebih lanjut. Kekurangannya itu ada dua. Tidak optimal. Yang pertama tidak optimal, karena metode ini cenderung terjebak pada solusi lokal dan tidak selalu menghasilkan solusi terbaik secara global karena hanya fokus pada jarak dekat. Tanpa mempertimbangkan efisiensi keseluruhan rute. Yang kedua adalah mengabaikan faktor lain, tidak mempertimbangkan penghematan jarak keseluruhan atau kombinasi rute yang lebih hemat, sehingga bisa menghasilkan rute yang kurang efisien jika ada batasan ketat seperti kapasitas dan waktu. Dan metode yang kedua itu adalah metode Clark-Wright Savings. Metode ini mengelompokkan pelanggan berdasarkan penghematan jarak yang diperoleh dengan menggabungkan rute. Semakin besar penghematan jarak, semakin besar kemungkinan pelanggan tersebut berada dalam satu rute. Metode ini juga memperhatikan kapasitas truk dan waktu pengantaran. Sedangkan savings adalah jumlah jarak yang bisa dihemat jika dua pelanggan mengunjungi dalam perjalanan dibandingkan dengan mengunjungi mereka secara terpisah dari depo. Ini penjelasan tentang metode Clark-Wright Savings. Langkah-langkahnya itu, yang pertama adalah hitung savings dulu untuk setiap pasangan pelanggan. Jadi saving yang sudah dihitung, pertama itu savingnya dihitung dulu ya. Terus yang kedua adalah urutkan pasangan pelanggan berdasarkan saving terbesar. Yang ketiga adalah gabungkan rute pelanggan berpasangan selama kapasitas truk dan batas waktu memungkinkan. Perhitungannya itu, sini cara perhitungan metode Clark-Wright Savings. Hitung savings untuk pasangan pelanggan. Ini digunakan adalah I dan J dengan rumus itu SIC sama dengan D depot plus D depot. Dalam depot I dulu, terus ada depot ke J min depot I ke J. Misalnya untuk pasangan A ke B, depot A, jarak dari depot A ke A itu 2 dan 3 kan, jadi masing-masing itu dari akar 2 plus 3 sama dengan 3,61. Depot ke B, jarak dari depot ke B itu posisinya kan 5 dan 7. Itu dihitung dan menghasilkan sama hasilnya itu 8,60. Jadi di depot A sampai B itu jarak dari A ke B itu 5-nya itu kan dari ini kan jarak yang B pertama dikurangi dengan jarak yang A yang pertama, terus ditambah 7 itu dari jarak ke B yang kedua dikurangi dengan jarak A yang kedua yang menghasilkan 5, sehingga savings A B sama dengan 3,61 ditambah 8,60 dikurangi 5 sama dengan 7,61. 3,61 dari jarak dari depot ke A, 8,60 dari jarak dari depot ke B, dan 5-nya itu dari jarak dari A ke B. Dan hasilnya 7,1. Terus setelah itu pasangan pelanggan dengan savings terbesar dan memenuhi kapasitas truk serta terbatas waktu digabung menjadi satu rute. Jadi savingnya terbesar itu memenuhi kapasitas truk serta batas waktu yang digabung menjadi satu rute. Ini tabel hasil dari metode ini. Ada 3 truk kan, berarti sudah memenuhi dengan syaratnya itu 3 truk. Yang pertama ada itu, truk pertama dulu rute depot A, B ke depot lagi, total permintaannya 80. Total jaraknya 16,1. Truk kedua depot C ke D, kembali depot totalnya 100, jaraknya 20,4. Dan truk ketiga rute depot H kembali ke depot, total permintaannya 90, jaraknya 7,20. Jadi dari tabel hasil metode Clark-Wright Savings dan tabel hasil Navier-Stokes itu hasilnya sama, jarak total jaraknya, dan masing-masing memenuhi syarat yang sudah disesuaikan. Untuk
kelebihan dan kekurangan metode Cloudworks Savings ini. Yang pertama adalah kelebihannya, yaitu efisiensi dalam pengamatan jarak. Kelebihan ini tuh metode ini mempertimbangkan pengamatan jarak antar pelanggan, sehingga seringkali menghasilkan rute yang lebih pendek dan hemat biaya. Dan yang kedua adalah lebih optimal secara global, karena mempertimbangkan kombinasi rute dengan saving terbesar. Metode ini seringkali menghasilkan solusi lebih dekat dengan optimasi keseluruhan. Untuk kekurangannya itu, komputasi lebih kompleks dibandingkan dengan nearest neighbor. Metode ini membutuhkan perhitungan saving untuk setiap pasangan pelanggan, sehingga memerlukan lebih banyak waktu komputasi, terutama untuk jumlah pelanggan besar. Jadi, metode itu membutuhkan perhitungan saving untuk setiap pasangan pelanggan dan memerlukan lebih banyak waktu komputasi, sehingga terjadinya kekurangannya dibandingkan dengan nearest neighbor yang tadi. Yang kedua adalah sulit diimplementasikan untuk batasan yang ketat. Artinya itu, penggabungan rute berdasarkan savings mungkin tidak selalu menghasilkan resolusi yang layak ketika ada banyak batasan seperti waktu pengantaran atau kapasitas yang bervariasi. Jadi, ini kelebihan kekurangannya dalam metode Cloudworks Savings. Jadi sebelumnya itu bisa disimpulkan kalau kelebihan kekurangan dari dua metode tersebut itu sama-sama mempunyai kelebihan kekurangan. Kelebihan nearest neighbor seperti ini dan kelebihan metode Cloudworks Savings seperti ini. Untuk dibandingkan dengan sama-sama dibandingkan dengan dua metode itu, lebih, kalau menurut saya itu lebih ke nearest neighbor, masih nearest neighbor, karena cara solusinya itu menyelesaikan masalah pada kasus itu lebih mudah daripada metode yang kedua itu, karena metode kedua itu kan membutuhkan perhitungan savings untuk setiap pasangan pelanggan, sehingga memerlukan lebih banyak waktu komputasi, terutama untuk jumlah pelanggan yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua itu karena gabungan rute berdasarkan savings mungkin tidak selalu menghasilkan solusi yang layak ketika ada banyak batasan seperti waktu pengantaran atau kapasitas yang bervariasi. Seperti itu. Tapi ya saya lebih ke menyarankan untuk memakai nearest neighbor, karena tadi saya sudah menjelaskan kekurangannya metode Cloudworks Savings. Seperti itu. Jadi demikian penjelasan saya di metode vehicle routing problem kedua. Selamat malam semuanya.